Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi campuran di Singapura dan Thailand. Sebelum menyimak materi dari kami, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Pertama, Intan Dewi Rosidaneng Tias, kedua, Kuntup Kinanti Putri, ketiga, Melita Arini Falah, keempat, M. Ferry Andriawan, dan kelima, Muhammad Rian Bagus Widianto. Sistem ekonomi campuran di Singapura. Profil negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yang mana total luasnya mencapai 728,6 km persegi. Jumlah penduduknya juga relatif sedikit dan sumber daya alam terbatas, namun Singapura mempunyai letak cukup strategis. Hal ini dikarenakan adanya infrastruktur pelabuhan dan bandara yang memadai, sehingga Singapura sebagai tempat transit perdagangan internasional. Ekonomi Singapura sangat bergantung pada ekspor, terutama elektronik, produk minyak bumi, bahan kimia, perangkat medis dan optik, farmasi, dan sektor transportasi, bisnis, dan jasa keuangan Singapura. Singapura juga termasuk negara yang unggul kedisiplinannya pada bidang politik dan pemerintahan, sehingga menghantarkan Singapura menjadi negara yang maju. Singapura lebih mengedepankan dan mendukung pendidikannya berbasis sains, teknologi, serta vokasi, di mana untuk mendukung upaya pembangunan pemerintahan agar terciptanya tenaga yang ahli dan terdidik. Dengan adanya sumber daya yang berkualitas, maka akan tercipta pula teknologi yang andal untuk mengembangkan dan memajukan negara itu sendiri. Dalam segi pemerintahannya, Singapura menganut sistem republik parlementer dengan pemerintahan unikameral. Dalam hal ini, seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen, sehingga seluruh kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai simbolis negara. Ekonomi campuran Singapura. Yang pertama, pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada tahun 1965 hingga 1990. Pada periode ini terdapat kebijakan Economic Expansion Incentive Act yang bertujuan untuk menarik investasi asing dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investasi asing berupa pembebasan pajak yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan teknologi dan pemasukan bagi Singapura. Tetapi, penarikan investasi asing diimbangi oleh pembangunan perusahaan-perusahaan baru milik negara. Seperti saat awal kemerdekaannya, yaitu Economic Development Board sebagai salah satu statutory board milik pemerintah. Dalam mendukung kebijakan Economic Expansion Incentive Act, pemerintah melakukan 3 tahap pembangunan, yaitu tahap pembangunan pertama adalah saat periode tahun 1967 hingga 1969. Pada tahap ini, pembangunan bertujuan untuk penyediaan infrastruktur demi mempersiapkan Singapura sebagai tempat yang menarik bagi investor asing dalam industri padat karya yang berorientasi ekspor. Upaya tersebut mendatangkan banyak investor asing seperti industri tekstil, garmen, produk berbahan dasar kayu, sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Singapura. Pemerintah juga mendirikan perusahaan milik negara untuk mengimbangi dana dan keahlian dari perusahaan privat seperti Keppel Corporation dan Jurong Shipyard pada tahun 1968. Mendukung Singapura sebagai pusat properti dan infrastruktur pembuatan kapal dan pusat perbaikan kapal. Ada Development Bank of Singapore untuk menyediakan dana pembangunan. Pada 5 November 1968, pemerintah juga mendirikan di bidang perdagangan, yaitu Intraco, sebagai upaya memperluas ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan peningkatan modal pada perusahaan industri manufaktur pemerintah, seperti Nasteel, yaitu perusahaan penggilingan besi dan baja tahun 1961. Pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan pada itu sektor privat yang kurang modal dan ahli, seperti Singapore Airlines,
atau perusahaan penerbangan, dan Neptune Orient Lines perusahaan pelayaran kontainer global, dan Sembawang Shipyard yaitu perusahaan pembuatan galangan kapal. Selanjutnya, pada tahap pembangunan kedua adalah saat periode tahun 1970 hingga 1979. Pada periode ini perusahaan dibangun yaitu Singapore Refining Company, merupakan perusahaan bersama atau joint venture dengan Caltex dan British Petroleum sebagai penyedia katalis dalam pertumbuhan industri kilang minyak, dan Petrochemical Corporation of Singapore, yaitu usaha joint venture dengan Shell dan Japanese Consortium dalam industri petrokimia. Pada tahun 1974, pemerintah Singapura juga mendirikan perusahaan holding pemerintah, yaitu Temasek Holding, sebuah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang mana pemegang saham tunggalnya adalah Departemen Keuangan. Setelah itu, saham perusahaan milik pemerintah itu kemudian dikelola oleh Temasek Holding juga. Pemerintah mulai mengembangkan National Computer Board, dibentuk untuk mengelola industri semi-intensif seperti suku cadang komputer, perangkat lunak komputer, dan produk-produk elektronik. Untuk mendukung investasi pemerintah dalam industri ini, pemerintah mendirikan seperti Singapore Computer System Ltd dan Tech Singapore Electronic Pte. Selanjutnya, tahap pembangunan ketiga adalah saat periode tahun 1980 hingga 1989. Pada periode ini, negara bergerak menuju aktivitas-aktivitas berteknologi tinggi, seperti desain engineering dan jasa software komputer. Pemerintah membangun perusahaan untuk mendukung sektor ini, yaitu Singapore Technologies Engineering. Untuk mendukung peningkatan dalam industri ini, pemerintah melakukan peningkatan gaji pekerja untuk menarik minat pekerja, terutama pekerja asing yang bekerja dalam industri berteknologi tinggi, dan pengembangan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan teknologi dari Singapura di bidang komputer dan engineering. Pemerintah juga membangun Science Park di National University of Singapore untuk menstimulasi sektor swasta melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Nah, di tahun 1962 ini, lebih dari 45% pendapatan manufaktur Singapura berasal dari keseluruhan perusahaan lokal dan menyerap lebih dari 66% dari total kekuatan pekerja. Perusahaan asing hanya menyumbang 31,4% terhadap pendapatan dan hanya memperkerjakan 14,1% dari kekuatan pekerja. Sejak 1985, keseluruhan perusahaan asing menyumbangkan 54,5% terhadap pendapatan dan memperkerjakan 41% dari kekuatan pekerja. Sedangkan perusahaan lokal menyumbang 20,3% terhadap pendapatan dan memperkerjakan 33,3% dari kekuatan pekerja. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem ekonomi campuran Singapura pada masa periode kepemimpinan Perdana Menteri Goh Chok Tong pada tahun 1990 hingga tahun 2004, yaitu tentang diversifikasi perekonomian dan perluasan investasi. Pada masa kepemimpinan Goh Chok Yong pada periode tahun 1990-an, pemerintah Singapura mulai melakukan diversifikasi aktivitas perekonomiannya dan mulai memasuki industri kimia, farmasi, serta kesehatan. Dengan mulai bermunculannya pesaing-pesaing Singapura dalam industri elektronik, Singapura mulai menyadari bahwa negara tidak bisa hanya bergantung terhadap industri elektronik saja dalam perekonomian negaranya. Pemerintah Singapura mulai untuk lebih mendorong perusahaan-perusahaan lokalnya untuk melakukan investasi di luar negeri, kemudian membawa masuk kembali keuntungan yang diperoleh, seperti misalnya dalam bidang keuangan, bidang pelatihan, dan jasa manajemen. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak kemudian mengesampingkan upaya untuk menarik perusahaan asing masuk ke Singapura untuk berinvestasi. Dana intensif keuangan seperti pajak digunakan untuk mendorong perusahaan lokal berinvestasi keluar. Pada awal tahun 1993, beberapa perusahaan lokal pemerintah Singapura berhasil memperluas investasi ke luar negeri. Bidang telekomunikasi seperti Temasek Holding, Singapore Airlines, Neptune Orient Line, Singapore Technology Engineering, sahamnya menempati posisi pertama paling banyak dibeli di Australia.
Kemudian pada bidang keuangan yaitu DBS juga mengalami kenaikan popularitas. Akan tetapi meskipun saham-saham tersebut sangat diminati, pemerintah Singapura tidak lantas menjual keseluruhan saham dari perusahaan-perusahaan lokal tersebut. Pemerintah Singapura lebih memilih memegang lebih dari 50% saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk memberikan dukungan promosi investasi jasa ke luar negeri, pemerintah Singapura menawarkan dana insentif, misalnya saja tunjangan investasi untuk investasi yang berada pada sektor jasa. Kemudian pada tahun 1991 hingga tahun 2000-an, pemerintah kembali melakukan penekanan lagi guna memperdalam basis teknologi dengan cara menyediakan dana-dana pelatihan untuk lembaga penelitian serta pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu perkembangan investasi di Singapura. Pada tahun 1991 hingga tahun 1995, pemerintah Singapura menggelontorkan dana sebesar 2 miliar dolar melalui The National Technology Plan dan 4 miliar dolar pada tahun 1996 hingga tahun 2000 melalui The National Science and Technology Plan. Pemerintah Singapura terus melakukan pengembangan investasinya melalui Temes Holding, tidak hanya dalam bidang industri manufaktur, tapi beberapa di antaranya yaitu pada bidang real estate. Pemerintah Singapura membangun GLCS yang diberi nama Capital Land. Kemudian pada bidang agribisnis, pemerintah Singapura juga membangun GLCS bernama Olam, serta di bidang jalur transportasi cepat, pemerintah membangun GLCS bernama Singapore Mass Rapid Transit atau SMRT. Pencapaian-pencapaian pada bidang ekonomi di Singapura terlihat jelas dari adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Total dari investasi asing yang masuk ke Singapura langsung meningkat dari angka 16,9 miliar Singapura dolar pada tahun 1990 menjadi 70,6 miliar Singapura dolar pada akhir tahun 1997. Kemudian total dari perdagangan juga mengalami peningkatan dari 12,3 miliar Singapura dolar menjadi 25,7 miliar Singapura dolar di antara tahun 1997 hingga 1993. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem ekonomi campuran Singapura pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada tahun 2004 hingga tahun 2012. Singapura sebagai negara yang sumber daya alamnya sangat terbatas selama bertahun-tahun sangat berhati-hati dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada, dikarenakan sumber daya manusia dianggap sebagai sumber yang sangat penting untuk daya saing serta kekuatan ekonomi Singapura. Sebagai strategi guna menjadikan Singapura Global City, pemerintah Singapura yang sebelumnya telah secara agresif memberlakukan kebijakan imigrasi dan liberalisasi pekerja asing. Dikarenakan pemberlakuan kebijakan tersebut mulai tahun 2000 hingga tahun 2011, jumlah penduduk non-residen di Singapura meningkat dari 754.500 menjadi 1.394.400. Guna menanggapi kenaikan tersebut, pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, kebijakan pemerintah lebih diarahkan untuk mengelola ketergantungan tenaga kerja asing dengan cara melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal Singapura. Pemerintah Singapura meningkatkan keahlian dari tenaga kerja lokal dengan melakukan kerjasama pada sektor privat. Pemerintah Singapura melakukannya dengan membuka skema pelatihan serta pengembangan seperti Workfare Training Support Scheme atau WTS pada tahun 2010 guna untuk mendorong para pengusaha untuk mengirim para pekerja rendahnya guna mengikuti pelatihan-pelatihan dengan WTS, memberikan subsidi sebesar 95% dari total biaya pelatihan dan gaji ketidakhadiran, serta pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 400 Singapura dolar per tahunnya untuk para pekerja yang berhasil menyelesaikan diri dengan modul pelatihan. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pada masa Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pada sekitaran tahun 2011, pemerintah Singapura juga turut memberikan pendidikan lanjutan dan skema pelatihan Continuing Education and Training atau CET kepada para profesional, manajer, eksekutif, serta kepada para teknisi melalui perluasan pada program degree dan juga diploma. Di saat yang bersamaan, pemerintah terus meningkatkan modal untuk pengembangan sumber daya manusia melalui investasi pada bidang infrastruktur pendidikan dan juga pelatihan.
Pada tahun 2009, Singapore University of Technology and Design atau SUTD telah didirikan dengan fokus utama kuat guna peningkatan inovasi dan juga kewirausahaan. SUTD telah memiliki kemitraan yang strategis dengan MIT di Amerika Serikat dan Zhejiang University di China. Untuk tahun 2012, kerjasama antara kampus The Yale National University Singapore dibuka untuk memberikan lebih banyak lagi pendidikan sampingan yang memiliki kualitas yang tinggi bagi warga negara Singapura. Kemudian untuk tingkat yang lebih rendah, pemerintah Singapura turut memperluas politeknik serta lembaga pendidikan teknis guna melengkapi lulusan dengan berbagai keterampilan teknis pada tingkat diploma. Untuk melakukan pengelolaan terhadap ketergantungan Singapura terhadap tenaga kerja asing, pemerintah melakukan tindakan mengenai harga dasar dan juga kuantitas pada tahun 2011 dan 2012 guna untuk melakukan penyesuaian aliran pekerja asing, seperti misalnya melakukan pungutan tinggi terhadap para pekerja asing, pengetatan kriteria dalam persetujuan izin kerja dan kartu lamaran kerja, serta penurunan kuota untuk pekerja yang telah dijalankan pemerintah Singapura sejak tahun 2011 dan 2012. Selain itu, guna mendorong perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pekerja asing yang berkemampuan rendah, pemerintah melakukannya dengan cara mengkualifikasi gaji dan memperkenalkan berbagai macam program yang berdasarkan pada kualifikasi keterampilan kerja atau Workforce Skills Qualification. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk menilai dan juga menjamin tingkat keterampilan serta potensi-potensi dari pekerja asing. Ekonomi campuran Singapura. Pertumbuhan ekonomi di Singapura. Kinerja ekonomi Singapura yang kuat telah didasarkan pada keterbukaan terhadap modal dan teknologi dari luar negeri, sebuah pemerintahan yang jujur dan efisien, serta hubungan kerjasama antara pekerja dan manajemen. Hal tersebut sama pentingnya dengan seperangkat kebijakan makroekonomi yang sehat ditujukan untuk mempertahankan lingkungan yang kondusif bagi investasi jangka panjang dalam perekonomian. Kebijakan fiskal di Singapura diarahkan terutama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang daripada penyesuaian siklus atau distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau etos kejujuran fiskal yang meluas ke seluruh sektor publik telah menyebabkan surplus anggaran rata-rata sebesar 5% dari PDB selama 10 tahun terakhir. Lalu, tabungan domestik yang tinggi juga memfasilitasi pemeliharaan suatu saham yang banyak dari cadangan devisa. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menyediakan penyangga terhadap guncangan ekonomi yang merugikan. Lalu, tantangan masa depan Singapura. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan pasar yang terintegrasi secara global untuk tetap kompetitif dalam ekonomi global baru. Singapura menyadari kebutuhan untuk menderegulasi sektor tertutup dan bergeser ke ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah mengambil langkah untuk menderegulasi sektor kunci ekonomi seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan listrik. Dalam sektor jasa keuangan, Mass Monetary Authority of Singapore membuka perbankan dan industri asuransi domestik untuk partisipasi asing yang lebih besar. Singapura harus memperkuat kemampuan teknologi informasinya. Pemerintah secara aktif mempromosikan kewirausahaan khususnya dalam bidang teknologi dan menyiapkan dana untuk melakukan awal investasi bersama dengan sektor swasta dalam teknologi tinggi. Hal ini berdasarkan bahwa modal manusia dan intelektual merupakan faktor kompetitif utama dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Sistem pendidikan diubah sehingga dapat mendorong kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda. Sistem ekonomi campuran di Thailand. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai profil negara Thailand. Nah, Thailand merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan beribu kota di Bangkok.
Thailand sendiri dikenal dengan julukan negara gajah putih karena di Thailand gajah merupakan hewan yang sangat dikeramatkan oleh para penduduk Thailand selama turun-menurun. Nah, mayoritas penduduk Thailand sendiri yaitu etnis Thai dan beragama Buddha. Nah, Thailand itu juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, mata uang Thailand sendiri yaitu Thai Baht. Berdasarkan letak geografisnya, Thailand itu unggul pada dataran tinggi pegunungan, dataran rendah, dan pada dataran tingginya itu cocok untuk digunakan sebagai budidaya padi dan persawahan. Kemudian, Thailand itu merupakan salah negara kesatuan monarki konstitusional di mana kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem demokrasinya itu terbagi menjadi 3 partai, di mana yang pertama yaitu Dewan Menteri, Departemen Legislatif, dan Yudikatif. Perdana Menterinya sendiri merupakan kepala pemerintahan yang dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah menjadi pemimpin partai mayoritas. Parlemen pada Thailand menggunakan sistem 2 kamar yang dinamakan Majelis Nasional atau Ratha Sapa. Ratha Sapa sendiri itu terdiri dari Dewan Perwakilan yang beranggotakan sebanyak 480 orang dan Senat yang beranggotakan sebanyak 150 orang. Kemudian, bagaimana sih sejarah ekonomi di Thailand? Pada tahun 1985 hingga 1999, Thailand itu pernah menjadi negara dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia, yang mana rata-rata pertumbuhannya itu mencapai 9% per tahunnya. Nah, pertumbuhan ini itu sayangnya tidak berlangsung lama, di mana dengan meningkatnya tekanan spekulatif terhadap mata uang baht pada tahun 1997, sehingga menyebabkan terjadi krisis yang melemahkan sektor keuangan. Dengan hal ini tuh pemerintah terpaksa melakukan tindakan dengan mengembangkan baht. Sebelumnya, baht itu cukup lama dipatok pada nilai 25 per 1 dolar AS. Nah, kemudian baht mencapai titik terendahnya sekitar 56 baht per 1 dolar AS pada Januari 1998. Setelah 1 tahun mengalami krisis, pada tahun 1999, Thailand itu mengalami kebangkitan di mana perekonomiannya kembali menguat sebesar 4,2%, kemudian terus mengalami pertumbuhan hingga 4,4% pada tahun 2000. Kenapa sih penguatan ini bisa terjadi? Nah, penguatan ini itu sebagian besar disebabkan karena hasil ekspor yang mengalami peningkatan sebesar 20% pada tahun 2000. Kemudian, ekonomi Thailand sendiri itu bergantung pada kegiatan ekspor di mana dari total produk domestik bruto Thailand itu sebesar 60%. Thailand sendiri itu mengalami pemulihan dari krisis finansial Asia pada 1997 hingga 1998 setelah adanya kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Pemerintah Thaksin Shinawatra mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud untuk menstimulasikan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan negara Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak saat itulah, jika manajemen pemerintahan Thaksin dapat memperbaiki pasar ekonominya dengan mengambil jalur ganda dan menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Pada tahun 2001, ekspor Thailand itu melemah sehingga menahan pertumbuhan produk domestik bruto hingga 1,9%. Namun pada tahun 2002 hingga 2003, stimulan domestik dan kembalinya ekspor itu mulai menambah performa yang menjadi semakin lebih baik. Dalam hal ini, pertumbuhan produk domestik bruto Thailand sendiri kembali meningkat pada kisaran nilai 5,3% hingga 6,3%.
Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran di Asia Tenggara. Selain Indonesia dan Filipina, sistem ekonomi campuran di Thailand tergolong dengan sistem ekonomi market socialism di mana peran pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah sangatlah besar, salah satunya adalah dengan positif menerima investasi dengan menerapkan syarat tertentu dan mendapatkan hak investasi istimewa di bawah lembaga Dewan Investasi Thailand. Untuk mendorong peningkatan investasi, pemerintah Thailand melakukan reformasi undang-undang terkait investasi. Besarnya peran pemerintah ini sangat mempengaruhi ekonomi Thailand secara keseluruhan. Peran pemerintah Thailand. Kekuasaan pemerintahan di Thailand seringkali diambil alih secara paksa, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada ekonomi Thailand. Hal tersebut dapat terjadi karena 3 faktor. Pertama, pemerintahan Thailand memperhatikan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur, di mana pada tahun 2017 sampai 2018, pemerintah melakukan anggaran dana sebesar 170 sampai 190 miliar atau sekitar 77 sampai 86,21 triliun rupiah. Besarnya anggaran dapat mengefisiensikan ekonomi karena mengurangi masalah pendistribusian barang sehingga mendorong kontribusi industri PDB sebesar 35,3%. Faktor kedua adalah pemerintah mendukung penuh pengembangan pariwisata, di mana pemerintah mampu memfasilitasi dan mengembangkan destinasi wisata yang mendorong turis untuk berkunjung ke Thailand, sehingga terjadi peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 21,2% sampai 22,1%. Faktor ketiga adalah kultur budaya Thailand itu sendiri, di mana eksistensi raja sebagai pemimpin dan simbol negara sangat berperan besar dalam persatukan bangsa. Faktor ketiga ini di luar sisi ekonomi adalah eksistensi raja sebagai pemersatu negara sehingga meredakan gejolak politik yang terjadi. Oleh sebab itu, perekonomian dapat berjalan meskipun terjadi masalah politik. Besarnya peran pemerintah tidak melemahkan peran swasta di Thailand karena pemerintah dan swasta saling bersinergi dan bahu-membahu dalam mengembangkan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah yang berupaya penuh dalam mendukung dan meningkatkan daya saing perusahaan swasta dengan melakukan beberapa program seperti INTCC Networking Night. Pada program ini dilakukan pelatihan dan pengembangan perusahaan swasta Thailand dengan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama perekonomian, khususnya pada bidang perdagangan dan investasi berkelanjutan. Selain memperluas jejaring bisnis, tujuan lain dari program ini adalah untuk mendorong peningkatan fasilitas sektor swasta dengan melakukan penguatan peran asosiasi kamar dagang di kedua negara. Kemudian, bagaimana sih dampak dari sistem ekonomi campuran di Thailand? Nah, Thailand dengan sistem ekonomi campurannya itu tentu saja memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif atau kelebihan dari sistem ekonomi campuran di Thailand itu seperti pendistribusian barang dan jasanya itu menjadi lebih merata, yang mana pendistribusian ini akan dialokasikan ke tempat yang lebih membutuhkan. Pada sistem ekonomi campuran ini juga dapat memberikan keuntungan bagi produsen yang berhasil dalam menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Sistem ini juga dapat menjadi pendorong untuk lebih berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya, yang mana mampu meminimalisir adanya kerugian akibat mekanisme pasar dan mobilitas yang lebih cepat. Dan juga dengan sistem ekonomi campuran ini itu mampu mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Nah, di samping adanya kelebihan dari sistem ekonomi campuran di Thailand, tentu saja terdapat kekurangan dari sistem ekonomi campuran di Thailand seperti pihak pemerintah itu memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan pihak swasta. Pihak swasta sendiri tidak mampu memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya karena terdapat intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Kemudian dengan menggunakan sistem ekonomi campuran ini tuh dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonominya itu menjadi lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan sistem ekonomi liberal. Adanya pembatasan sumber produksi yang dimilikinya sehingga sulit untuk ditentukan. Dan juga dengan sistem ekonomi campuran ini juga pemerataan pendapatannya itu akan semakin sulit untuk direalisasikan.
saat perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah dapat menimbulkan masalah. Misalnya, pada industri yang bergerak pada bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik atau oligarki dan disubsidi oleh pemerintah. Dalam hal ini dapat mengakibatkan utang negaranya itu semakin meningkat dan memperlambat laju perekonomian dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kondisi perekonomian Thailand saat ini. Pada tahun 2022, Thailand menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4% dengan melakukan pengembangan startup dan teknologi digital. Sebelumnya, pada tahun 2021, ekonomi Thailand tumbuh sebesar 1,6%. Namun pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat pertumbuhan pada tahun 2020, yakni 6,2%. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi, Bank Sentral Thailand menerapkan kebijakan untuk mempertahankan suku bunga pada rekor terendah, yaitu 0,50%. Namun, perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand akan lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan yaitu 3 atau 4%. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu munculnya varian baru COVID-19, yaitu Omikron, dan rapuhnya stabilitas keuangan bisnis dan rumah tangga. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Bank Sentral melakukan pengendalian inflasi dan suku bunga, serta melakukan campur tangan pada mata uang baht karena sangat berfluktuasi. Selain Bank Sentral, pemerintah ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan peningkatan investasi dan membuka kembali destinasi wisata yang sebelumnya ditutup akibat adanya pandemi, serta pemerintah memastikan penjagaan kestabilan harga energi untuk menjaga daya saing negara. Sektor ekonomi Thailand. Letak Thailand yang berada di Asia Tenggara menyebabkan Thailand beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur. Kondisi tersebut membuat Thailand sangat gencar mengembangkan sektor pariwisata dengan komoditas utama yaitu padi dan komoditas lain seperti jagung, kayu gelondong, buah-buahan, dan karet. Padi sebagai komoditas utama Thailand berperan besar dalam perekonomian, di mana pada tahun 2021 Thailand melakukan ekspor beras ke Indonesia, Irak, Bangladesh, dan Cina sebesar 6 juta ton. Karena hal itu, Thailand sering disebut dengan negara lumbung padi. Selain dari pertanian, sektor ekonomi Thailand lainnya adalah hasil pertambangan berupa timah, biji besi, minyak dan gas alam, serta tembaga, serta sektor industri perakitan, elektronik, dan otomotif. Thailand memiliki sektor utama yaitu sektor pariwisata. Hal tersebut ditunjukkan dengan laporan data United Nations World Tourism Organization atau NWTO pada tahun 2017, di mana Thailand memperoleh pendapatan devisa pariwisata sebesar 81 miliar, sehingga Thailand menjadi negara keempat dengan devisa pariwisata tertinggi di dunia. Pada tahun 2004, Thailand memproduksi minyak bumi sebesar 225.000 barel per hari, sedangkan pada tahun 2001 gas alam di Thailand memiliki produksi sebesar 18,73 miliar meter kubik. Barang komoditi ekspor di Thailand adalah beras, tekstil, sepatu sandal, hasil perikanan, karet, perhiasan, mobil, komputer, dan peralatan listrik. Sedangkan komoditi impor di Thailand adalah barang-barang modal, bahan mentah, barang konsumsi, dan bahan bakar. Sekian penjelasan materi mengenai sistem ekonomi campuran di Thailand dan Singapura. Terima kasih and see you next time.